Halo teman-teman semuanya. Di sini aku bakal jelasin nih model yang udah aku bikin, yaitu menggunakan Desktop 121. Jadi pertama itu kita siapin semua toolsnya nih. Kita pakai OpenCV buat ngolah gambar dan TensorFlow buat bikin otak AI-nya. Kita juga atur gambarnya nih dengan image size-nya 224 kali 224 dengan batch size-nya 32. Nah, yang selanjutnya yaitu kita buat ngambil datanya nih, kita hubungin ke Google Colabs. Kebetulan yang kuncinya pakai Google Colabs, jadi kita hubungin dulu, kemudian kita unzip dan bersihin folder-folder ini nih, biar nggak ada data yang ini double. Kemudian diekstrak dan kita ini deteksi root folder dalam zipnya, dan hasilnya ini diekstrak. Nah, kemudian untuk lanjut sel yang ketiga, yaitu sebelum dilatih gambar ini perlu kita bersihin dulu nih. Nah, codingan ini itu secara otomatis bakalan pakai hair cascade. Kalau wajah ketemu, dia bakal nge-crop atau potong pas di bagian wajah aja, terus di resize. Tujuannya biar AI kita itu fokus ke muka, nggak keganggu sama background tembok atau pemandangan. Nah, kita masuk ke tahap ini paling penting nih, yaitu fine tuning. Masuk ke otak utama di sel ini, kita pakai teknik transfer learning dengan model Desktop 121. Nah, pertama itu kita akan bikin data generator buat argumentasi. Jadi fotonya tuh dimiring-miringin dikit biar modelnya tuh pinter. Nah, kedua itu kita panggil nih Desktop 21-nya nih, tapi kita bekuin dulu, freeze bagian besar layernya biar nggak perlu latih dari nol. Nah, yang ketiga kita tambahin nih layer di ujungnya buat ngenalin mahasiswa di dataset kita. Kemudian paling pentingnya itu kita latih nih dengan 10 effort saja, karena Desktop 121 itu dia udah pinter modelnya. Nah, setelah modelnya pinter, kita itu potong bagian kepalanya. Kita nggak butuh nih nebak-nebak langsung, tapi kita butuh dia tuh ngeluarin vektor atau jenis deretan angka unik yang mewakili ciri-ciri wajah. Jadi modul ini sekarang fungsinya resmi jadi fitur ekstraktor. Nah, kemudian di bagian centroidnya, nah ini menang database itu tuh. Di sini kita bikin KTP digital buat setiap orang. Semua foto wajah mahasiswa tadi kita masukin ke model baru kita, terus diubah jadi angka atau vektor. Kalau satu orang punya banyak foto, angka-angkanya kita rata-rata, namanya centroid. Jadi satu orang punya satu kode unik. Nah, kemudian yang terakhir itu kita simpen nih simpan di model kita nih. Ini yang pertama itu database wajah.pkl ini isinya itu data KTP dikit kita tadi, dan model ekstraktor .h5 itu otak AI-nya. Nah, terakhir ini ada sel evaluasinya buat ngetes beberapa jago model kita. Dia bakal nyobain ngulang foto tadi dan ngasih laporan nilai akurasinya serta confusion metric biar kita tahu dia salah nebaknya di mana. Ini hasilnya teman-teman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lois Novel Egurning dengan NIM 122140098. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan arsitektur model dari DATE atau Data Efficient Image Transformer yang digunakan sebagai salah satu model untuk project face recognition. Alasan utama pemilihan model ini adalah karena lebih robust untuk dataset yang berukuran kecil. Jadi proses dimulai dengan setup dependensi. Di sini dilakukan install untuk library-library yang akan digunakan di project ini. Kemudian library-library yang sudah diinstal tadi akan diimport dan juga dilakukan konfigurasi seed agar project ini lebih reproducible. Berikutnya di sini akan di set konfigurasi dasar dan juga ruang hyperparameter, di mana misalnya untuk image size-nya semua gambar akan di-resize ke 224, kemudian max people dan max images per person ini diset ke non agar semua gambar yang ada pada folder trend itu dapat diproses. Kemudian epoch di sini dibatasi ke 15, kemudian di set 3 untuk warm epoch. Kemudian di sini juga ada seperti arsitektur yang akan digunakan, yaitu data ini patch 16224, kemudian batch size-nya di sini untuk konfigurasi hyperparameter tuning ya, di set 16 dan 32, kemudian optimizer-nya menggunakan Adam W. Learning rate-nya sekitar 0,0003
dan juga 0,0005. Kemudian weight decay-nya menggunakan 0,01 dan 0,05. Momentumnya 0,9, kemudian di sini diberikan juga dua variasi untuk augmentasi. Setelah itu, proses masuk ke bagian pre-processing di mana gambar-gambar tadi akan dilakukan deteksi wajah dan crop menggunakan media pipe ya. Jadi untuk deteksi wajah di sini tuh menggunakan media pipe. Kemudian nanti setelah wajah terdeteksi akan di crop. Jadi kayak background dan juga bagian-bagian dari gambar yang tidak terlalu penting untuk proses face recognition ini akan diabaikan seperti itu. Kemudian gambar juga akan di resize, kemudian diterapkan clahe dan bilateral filter untuk melakukan penajaman gitu terhadap citra gambar. Jadi berikut adalah contoh untuk visualisasi proses pre-processing ya, di mana di sini nanti media pipe akan mendeteksi wajah, kemudian crop, kemudian diterapkan clahe dan juga bilateral filter. Kemudian di sini juga saya menggunakan fungsi utilitas build data frame wajah dan pemeriksaan kegagalan. Jadi untuk memeriksa ada berapa total sampel dan juga sampel yang gagal diproses. Jadi untuk datasetsnya itu sendiri terdiri atas 280 data ya, tapi di sini hanya 276 gambar yang dapat diproses dan 4 diantaranya gagal, dan di sini juga ditampilkan list untuk gambar-gambar yang gagal. Kemudian untuk dataset ini saya membagi ke dalam 80-20 dengan metode stratified ya. Jadi kenapa dibagi? Jadi nanti dari sekitar 4 gambar yang ada pada dataset train itu, 3 gambar akan digunakan untuk training dan 1 untuk validation gitu. Berikutnya dilakukan augmentation atau augmentasi untuk menambah variasi pada data. Selain itu, augmentasi juga dilakukan karena mengingat datasetnya berukuran kecil. Nah, berikutnya setelah dataset juga tadi sudah di-load, kemudian sudah dilakukan pre-processing, jadi untuk berikutnya akan dilakukan hyperparameter tuning untuk mencari variasi atau kombinasi parameter mana yang lebih cocok dan menghasilkan nilai validation akurasi yang lebih tinggi, seperti itu. Setelah dilakukan hyperparameter tuning, di sini juga diterapkan early stopping ya. Misalnya ketika dalam 15 epoch itu untuk file akurasinya stagnan atau bahkan lebih buruk, maka akan dilakukan early stopping. Nah, di sini dapat kita lihat kombinasi-kombinasinya. Di sini dapat saya simpulkan untuk kombinasi parameter yang bagus yang menghasilkan nilai file akurasi yang lebih tinggi adalah menggunakan arsitektur data ini batch 16224, kemudian batch size-nya itu 16, optimizer-nya menggunakan AdamWay, learning rate-nya 0,0003, weight decay-nya 0,05, dan itu menghasilkan akurasi untuk data validasi sebesar 0,7286 atau sekitar 72,86%. Berikutnya, setelah diperoleh kombinasi hyperparameter yang terbaik itu, akan dilakukan train ulang menggunakan kombinasi tersebut ke dalam dataset. Nah, setelah dilakukan training sebanyak 15 epoch, maka untuk face date base PTH akan disimpan, yaitu berdasarkan epoch yang menghasilkan validation akurasi terbesar. Berdasarkan 15 epoch tersebut, diperoleh bahwa akurasi untuk data validasinya mencapai sekitar 62,86%. Jadi di sini ada 3 section. Yang pertama di sini section untuk melakukan upload atau drop image gambar ya. Kemudian di sini nanti akan muncul confidence score dari model. Kemudian nanti di sini akan ditampilkan gambar beserta bounding box hasil prediksi dari model. Jadi pertama-tama mungkin di sini saya akan coba upload. Di sini saya akan menggunakan foto saya akan saya gunakan untuk testing. Nah, jadi di sini proses uploadnya, kemudian gambar akan di-load dulu. Kemudian di sini kita akan submit. Nah, ketika sudah submit, maka di sini akan muncul nama kelas yang diprediksi oleh model. Sebenarnya di sini ada 3 nama kelas, namun yang ditampilkan di sini adalah kelas dengan confidence score tertinggi. Nah, di sini diperoleh bahwa model memprediksi 50. Nah, di sini diperoleh bahwa model yakin sekitar 59% bahwa gambar ini masuk ke dalam kelas Lois Novelli Kuning, kemudian sekitar 6% ke kelas Johanna Angelika Stepo, kemudian sekitar 4% untuk kelas Joy Daniela V. Kemudian di sini ditampilkan bounding box untuk hasil prediksi model ya. Di sini bounding box, kemudian nama kelas beserta confidence score-nya. Nah, berdasarkan testing dengan data ini dapat disimpulkan bahwa model date ini tadi memprediksi benar untuk gambar Nopan 2 JPG, kira-kira seperti itu. Baik, sekian penjelasan untuk arsitektur model dan juga demo dari apps-nya. Sekian dan terima kasih.